Suara saya terdengar tidak? Tes, tes, tes. Dengar. Dengar ya. Oke, jadi selamat malam semuanya. Jadi sekarang kita udah masuk pertemuan ke-6 ya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kan kita... Waalaikumsalam. 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 Nah, kemarin kan kita pada pertemuan 5 terakhir itu kita telah membahas beberapa CSS yang kita pelajarin ya, kayak misalnya display flag, margin auto, yang kayak gitu kan. Nah, kemarin itu udah ada tugas. Jadi tugasnya itu sebentar kita akan share screen terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya kemarin itu pada pertemuan kelima ya, jadi ada tugas. Tugasnya itu adalah membuat sebuah website sederhana yang telah kita pelajarin pada pertemuan 5 kemarin ya. Jadi tugasnya itu seperti ini. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang mungkin kita akan review terlebih dahulu ya tugas-tugasnya ya. Karena kemarin kita udah belajar tentang display flags, terus cara membuat header seperti ini ya. Terus dari yang pertemuan awal sampai pertemuan terakhir tuh yang pertemuan 5, kita kan udah mempelajari semantik HTML, terus styling pada font dan lain-lain ya. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang misalnya kemarin masih belum mengerjakan tugas, mungkin pekan depan atau mulai hari ini tetap masih bisa mengerjakan tugas ya. Jadi masih bisa dikumpulin sampai sekarang. Nah, jadi saya udah lihat sih tadi sebelumnya ada beberapa orang yang udah ngumpulin ya. Nah, ini tuh sebenarnya keren banget ya. Maksudnya ini tuh banyak yang ngerjain ternyata ya. Saya kira pas hari pertama, hari kedua itu baru sedikit gitu. Nah, sekarang pas saya lihat lagi nih udah lumayan banyak sekali ya. Jadi ini kalau saya lihat sih hasilnya pada keren-keren nih, pada bagus-bagus nih ya. Jadi dalam implementasinya nih sepertinya teman-teman udah pada jago nih ya kayaknya ya. Nih coba kita review dulu ya dari yang pertama nih. Dari yang pertama itu ada Indra Firman. Indra Firman, Indra Firman ada nggak orangnya? Nah, nih Ada. Indra Firman dari prodi mana Indra Firman? Teknik informatika semester 2. Oh, teknik informatika. Oh, udah jago banget ya semester 2 juga. Semester 2 udah masuk ini, udah masuk web ya? Oh, belum, masih belajar Delphi 7. Ini mah belajar autodidak sih. Oh, iya ini udah keren banget ini ya. Jadi ini kalau saya lihat ya kayak misalnya ini kayak desainnya, terus dalam penggunaan warnanya ya ini udah eh, cocok banget lah gitu ini. Jadi warna birunya ini ada border nih ya di headernya nih. Padahal kemarin kita kalau nggak salah kita pakai border nggak ya? Oh, kita nggak pakai ya nih. Tapi ini Indra Firman ini keren sekali nih. Jadi dia udah pakai bordernya di sini. Nah terus di sini juga ada display flag ya. Nah, di sini udah keren sekali nih Indra Firman nih. Nah cuman ini kayaknya ada yang ini emang sengaja dikasih gap atau emang belum dikasih display flag nih di sini nih. Ini Indra Firman terus front end web developer. Ini kayaknya ada gap lumayan ya. Nah ini bisa nih kita kasih flag direction atau enggak gapnya kecilin ya. Jadi biar dia kecil nih seperti ini nih. Tapi kurang lebih ini udah keren ya, udah bagus banget nih. Jadi ini udah mantap lah gitu. Nah, coba kita review lagi ya, ada lagi. Nah, ini dari Erliana Seliawati. Erliana Seliawati, ada nggak orangnya? Nah, ini keren sekali ya, maksudnya ini juga udah bagus banget tuh dari mulai dari deskripsi, terus ada fontnya ya. Ini fontnya ini pasti dikasih ini nih, span nih. Nah, ini nih keren banget nih. Jadi eh, stylingnya udah beda ya dalam tiap paragraf itu. Nah, ini juga ada penggunaan warnanya, dia sama warna coklat, jadi dia lebih dominan warna coklat ya. Terus dia ada gambar di sini. Nah, gambarnya juga sama nih, udah pakai border radius juga nih, keren sekali nih. Nah, ini juga ada tulisannya, cuman ini kayaknya fontnya itu masih pakai bawaan ya. Ini kayaknya dia fontnya itu Times New Roman nih. Nah, ini bisa diatur fontnya
bisa pakai font yang bawaan Windows ya, bisa pakai Calibri atau bisa pakai yang external font yang dari Google Font itu ya. Tapi ini secara overall ini udah bagus banget. Jadi ini penggunaan display flag-nya, terus penggunaan transform. Nah ini udah hebat ya, udah terimplementasi semua nih. Ini keren sekali nih. Ini dari Erliana Seliawati. Nah ini keren nih. Coba kita lihat lagi nih. Ada lagi dari Renaldi Nurmazid. Renaldi Nurmazid. Ada nggak orangnya? Renaldi Nurmazid. Ada Renaldi Nurmazid dari prodi mana nih? prodi sistem informasi Oke, sistem informasi. Semester berapa sekarang? semester 4 lah. Semester 4. Semester 4 udah belajar web belum? Udah Udah waktu semester berapa tuh? waktu semester 2 kalau nggak salah. Oh, semester 2. Itu semester 2 dia udah nyampe mana belajar webnya? Atau baru HTML, CSS? Baru HTML CSS, pemrograman dasar. Oh, JavaScript belum ya? Belum. Hmm, tapi ini udah keren sekali sih. Dulu belajar ini juga nggak? Belajar Flag juga sama? Belum. Oh, belum ya. Oh, Iya. ini udah keren nih. Jadi ini juga bagus nih. Jadi ini buttonnya tuh penggunaan warnanya ya. Ini bagus banget ini. Jadi headernya tuh udah rapih banget ya. Terus fontnya juga ini fontnya pakai Google Font ya tuh. Nah ini keren nih fontnya nih. Dia rapi nih Google Fontnya. Nah ini udah pakai implementasi Google Font juga nih. Kita udah pelajarin ini. Terus ada lagi nih. Tuh display flag-nya udah bagus banget ya. Ini transformnya juga. Nah ini keren sekali nih. Nah ini juga ada inovasi ya. Ini di bagian software engineer nih ada sedikit background. Terus ada border radius ya di sini ya. Nah ini kalau kita lihat, kita dari tugas kemarin nggak pakai ya. Nah, tapi ini udah inovasi yang bagus nih. Nah, ini keren sekali nih dari Renaldi Nurmazid. Nah, sekarang selanjutnya ada lagi dari Lutfi Alfinegan. Lutfi Alfinegan, ada nggak Lutfi Alfinegan? Nah, ini kalau kita lihat ya, dia tuh pakai styling glamorphism ya. Nah, ini tuh kalau kita lihat glamorphism tuh dia emang stylingnya tuh kayak gini ya. Jadi dia kayak melayang-layang tuh, kayak 3D ya. Nah ini keren nih. Jadi ini inovasi yang bagus juga. Jadi ini tiap sectionnya tuh dipakai glamorphism ya, stylingnya tuh. Dari mulai headernya, terus hero-nya, terus ada section-section nih. Nah ini tabelnya juga tuh udah keren ya. Jadi dia inovasinya ini bagus nih. Ini ada ini apa nih? Kuning-kuning merah-merah gitu. Nah ini juga bagus ya, ini maksudnya ada styling yang dia buat sendiri nih mungkin ini ya. Nah, nah ini kalau bisa nih di fontnya juga dikasih span ya buat styling yang masing-masing gitu yang spesifik ya. Misalnya ini bold atau blue. Nah ini keren nih. Tapi ini udah keren banget ya. Terus juga ini gambarnya udah kasih border kayak 3D ya. Terus udah ditransform juga nih. Nah ini keren sekali nih dari Lutfi Alfinegan. Nah, selanjutnya ada dari Marsyanda, Marsyanda Nurhalisa. Ada nggak Marsyanda Nurhalisa? Nah, ini kalau kita lihat, ini juga keren sekali ya. Ini dia dominan warna pink ya. Nah, tapi kita bisa lihat ya, di sini udah terimplementasi juga nih dari display flag-nya, terus dari tabelnya ya. Nih, tabelnya udah terimplementasi juga. Nah, ini keren sekali nih sama nih. Nah, cuman di sini ada yang kurang ya, Marsyanda ya. Nah, ini kan kalau kita lihat dari tugas yang kemarin itu ada yang namanya overflow auto ya atau overflow scroll ya. Nah, ini kalau bisa nanti cobain dia kasih teks yang panjang ya. Kasih yang teks yang panjang, coba kalau misalnya dia menekan si konten itu sampai bawah. Nah, itu coba kasih H dulu ya. H-nya di fixin misalnya 40 pixel. Ini buat kotak ini ya. Ini saya tandain nih. Nah, ini bisa nih. Nah, coba nanti kalau misalnya ini dia kasih nih H-nya 40 pixel atau berapa pixel, terus nanti teksnya dibanyakin. Nah, nanti biar kelihatan dia overflow atau enggak ya.
sama kayak yang seperti ini nih. Nah, kayak Lutfi Alfinegan nih. Nah, dia udah kelihatan nih scrollnya nih. Nah, ini dia artinya teksnya udah overflow. Jadi kita kasih overflow auto atau scroll ya, biar dia kelihatan scrollnya. Nah, tapi ini udah keren nih. Ini juga sama, udah keren. Jadi penggunaan warnanya sama ya, udah cocok banget. Terus juga penggunaan display flex dan juga tabelnya ini udah keren ya. Nah, nih. Selanjutnya kita ada dari siapa nih? Nah, ini ada dari Jacinda Revio. Revio F apa Revio F? Coba ada nggak Jacinda? Jacinda di sini. Ada Pak, Jacinda dari prodi apa Jacinda? sistem informasi Pak. Oke, sistem informasi semester berapa sekarang? Semester 4 Pak. Oke, berarti udah ya, udah belajar web juga ya tadi sama kayak siapa tadi? Yang semester Renaldi ya? Renaldi. Udah sama ya berarti ya. Jadi udah belajar HTML, CSS juga berarti. Nah, tapi ini udah keren banget sih sama ini juga. Nih, tapi di sini ada warna gradien ya. Jadi di dalam backgroundnya itu dia tuh nggak pakai warna yang statik. Jadi di sini ada inovasi juga ya. Jadi pakai warna gradien gitu. Di sini ada warna pink terus ke bawah yellow ya. Nah, ini juga keren sekali nih. Ini udah terimplementasi juga ya. Ini dari scrollnya, terus dari penggunaan spannya ya dalam tiap teks nih. Jadi beda-beda tuh. Nah, ini udah bagus banget nih ya sama ya. Meskipun ini fotonya juga agak ngeselin ya sama ya. Nah, ini nih. Tapi ini udah bagus ya, udah bagus banget. Ini juga display effect-nya juga udah keren ya. Nah, ini dari tugas ya. Maksudnya buat teman-teman yang lain kalau misalnya masih kesulitan atau misalnya masih ngerjain tugas nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa ngumpulin. Karena kenapa? Karena nanti tugas-tugas ini teman-teman jangan dihapus ya. Jadi tetap simpen tugas-tugasnya karena nanti tiap tugas ini kita bakal update ya. Dan nanti saya juga bakal update nih yang ini. Jadi nanti ketika kita udah belajar JavaScript, kita udah belajar DOM, nah nanti kita bakal update terus dari tugas ini ya. Nah makanya teman-teman yang misalnya nanti masih belum ngerjain tugas, nah usahakan semuanya bisa ngerjain dulu ya. Terus kumpulin di sini. Karena nanti ketika kita udah masuk JavaScript, kita bakal terus update tugasnya ya. Jadi kita nggak akan bikin tugas lagi, tapi kita tetap pakai project yang kita punya sebelumnya ya. Jadi biar kalian juga nggak bikin dari ulang. Nah, jadi buat teman-teman usahakan bisa ya ngerjain tugasnya ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang paham gitu ya, bisa di Discord ya, bisa di Discord atau di bagian server tanya jawab ya. Nah, di situ. Nah, terus juga saya dengar kemarin itu kalau nggak salah YouTube-nya sampai menit 43 ya katanya nggak ada suaranya. Nah, kira-kira teman-teman ada yang kesulitan nggak di situ? Maksudnya ketika nyimak videonya gitu, ada yang pengen nanyain nggak? Kalau misalnya, wah ini ada yang ke apa ya nggak kedengeran gitu, jadi nggak ngerti gitu. Nah, soalnya kita eh, kayaknya sih buat pertemuan kali ini nanti bakal masuk JavaScript ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk sesi CSS nanti juga ada sedikit tambahan ya tentang media query. Nanti saya akan jelasin lebih dahulu buat media query-nya. Oke, jadi di sini saya akan buka lagi ya Visual Studio Code-nya. Nah, jadi kan pertemuan kemarin tuh kita udah belajar ini kan tentang margin, terus filter, position. Nah, cuman sangat disayangkan karena videonya itu ternyata nggak ada suaranya teman-teman ya. Jadi sampai menit 43 itu sekitar pas kita sampai belajar display flag. Nah, saya takut kalau misalnya teman-teman banyak yang ngerjain tugas, tapi apa ya, maksudnya belum ada yang ngerjain tugas karena kesulitan nonton videonya. Maksudnya karena nggak ada suaranya ya. Jadi mungkin saya untuk pertemuan sekarang dalam beberapa menit ke depan bakal overview lagi tentang, jadi sampai nomor 4 aja nih. Karena kalau saya lihat di videonya itu dia tuh miss suaranya itu sampai layout ya. Nah, mungkin saya akan overview dulu bareng beberapa menit. Jadi biar teman-teman juga bisa ngikutin ya. Nanti setelahnya untuk table dan setelahnya tinggal ikutin video yang sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, oke. Jadi di sini saya akan bikin lagi ya, teman-teman ya. Contoh di sini ya. Di sini adalah nomor 5 deh.
advance overview ya. Nah, ini buat teman-teman yang misalnya kemarin itu masih kesulitan ya nonton videonya ya. Jadi saya bikin di sini cuman bikin 4 sesi doang ya. Jadi buat margin, filter, position, sama flex ya. Nah, nanti setelah lanjutan kita akan belajar tentang media query. Nah, di sini saya udah bikin sebuah file dengan nama 5 advanced overview HTML. Nah, di sini teman-teman tinggal klik tanda seru aja ya. Nah, di sini buat Visual Studio Code biar dia otomatis nih. Nah, di sini kita bakal nyamain ya sama yang di sini ya projectnya. Jadi biar nyambung sama video sebelumnya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah board ya. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya udah tahu nih, nggak apa-apa ya nonton lagi aja ya di sini ya. Jadi biar teman-teman juga bisa lebih paham lagi ya tentang flag ya. Jadi biar lebih dalam lagi pemahaman tentang flagnya. Nah, di sini saya bikin nih board nih ya, board di sini. Nah, di sini saya akan bikin sebuah link ya, external link CSS ya, link. Nah, di sini, terus di sini kalian tinggal bikin di folder aset ya. Nah, di sini samain aja advanced overview .css. Nah, di sini saya taruh. Nah, di sini kita langsung overview dulu. Nah, sini ya. Jadi sini kita akan bikin class ball sama kita bakal samain kemarin di atas ya. Nah, ini jangan lupa filenya kita arahkan terlebih dahulu ke filenya ya. Kita ini pakai titik-titik 2 biar dia keluar dari satu folder di atasnya. Terus kita ke folder aset. Terus ke advanced overview CSS-nya. Nah, di sini kita akan buat sebuah board. Kita bikin div board seperti ini. Terus kita misalnya width-nya 200 pixel. Terus ininya light green. Nah, ini kurang kecil ya. Kita gedean lagi. Ini juga sama. Coba ini 800, 700. Nah, ini kita kasih border orange. Kurang segini. Nah, di sini kalau Visual Studio Code dia bisa ya. Kita bisa cover nih, bisa cover. Terus kita bisa mainin gambarnya nih. Nah, ini. Nah, kita bakal bikin sebuah bola ya, teman-teman ya. Nah, di sini bolanya kita bakal bikin div ball. Nah, bolanya kita bakal bikin 50 pixel. Base-nya juga 50 pixel. Terus border radius 50%. Ingat ya teman-teman, jadi border radius itu dia biar seperti bola ya. Nah, contoh di sini warna merah. Nah, kalau kita border radiusnya matiin, nah dia bakal jadi kotak ya. Kalau kita nyalain, nah dia jadi bola ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang margin ya. Nah, kita kan tahu ya kalau margin itu kan dia ngedorong ya. Nah, margin left 20 pixel, dia ngedorong ke kiri, margin top 20 pixel, nah dia ngedorong ke atas ya. Nah, cuman ada properti spesial di margin, yaitu namanya auto. Auto itu buat center ya. Nah, gimana cara pakainya? Cara pakainya itu kita bisa kasih seperti ini teman-teman. Margin left auto, margin right auto. Nah, otomatis dia bakal di tengah ya, bakal dia center nih di sini. Cuman bisa nggak kalau dia center ke tengah yang tengah banget nih, tengah boardnya? Kita cobain. Nah, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi properti margin auto ini cuman berlaku buat left sama right ya. Jadi dia itu buat ke tengah suatu objek. Nah, jadi di sini itu auto itu cuma buat kanan kiri ya. Dia di kiri kasih auto, kanan kasih auto, otomatis jadi tengah ya. Jadi dia nggak bisa ke bawah sini nih, nggak bisa ke tengah sini. Dia cuma bisa ke tengah secara horizontal, berarti kalau ke tengah secara vertikal dia nggak bisa ya. Nah, ini adalah properti spesial namanya margin auto, yaitu untuk centering secara horizontal. Nah, seperti ini teman-teman ya.
Nah, terus ada lagi nih. Kita akan filter. Nah, kita bikin lagi bola ya. Nah, di sini kita kasih ballnya itu sebuah gambar ya. Ini div ball 2. Nah, ini artinya tolong cari div yang kelasnya ball, tapi yang punya kelas ball 2 juga ya. Nah, di sini kita kasih aja gambar. Kita kasih gambar yang ada. Nah, terus biar gambarnya itu fit eh, sama objeknya, kita kasih background size ya. Cover. Nah, otomatis seperti ini ya. Nah, ini kita bisa mainin nih. Kita pakai property filter. Nah, ini kita kasih lagi comment. Nah, ini kita filter ya. Nah, filter ini kayak gimana sih? Nah, ini tuh filter tuh buat ngedit ya, buat ngedit gambar. Kalau teman-teman biasanya di galeri itu suka ngedit foto atau apa. Nah, kita di CSS juga punya nih. Kita punya namanya itu pakai filter. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia tuh ada banyak banget ya, teman-teman ya. Nah, cuman ini biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada sebagai contoh di sini ada brightness ya. Nah, propertinya itu dia dari 0 sampai 10 atau bisa lebih ya. Tuh. Nah, ini tuh buat dia brightness buat kecerahan ya. Tuh. Nah, cuman coba kita ganti lagi misalnya kontras. Coba kita lihat. Karena banyak ya. Nah, ini nih kontras. Kita kasih brightness tadi 20 kontras. Nah, ini coba kasih satu aja biar kelihatan. Nah, ini kasih 10 nih. Nah, kontrasnya 10 tuh. Nah, dia udah kelihatan ya. Di sini tuh ada perubahan. Nah, jadi bedanya kalau kita pakai filter ya, teman-teman ya. Filter itu harus kayak gini ya. Jadi dalam satu properti, dia tuh punya banyak value. Jangan seperti ini ya, teman-teman ya. Contoh kayak gini. Nah, terus kita kasih filter lagi. Nah, otomatis yang atas itu bakal ditimpah ya sama yang bawah ya. Nah, ini hati-hati juga kalau teman-teman misalnya lagi ngedit gambar, terus filternya itu double. Nah, jangan ya, jangan kayak gini karena dia bakal nimpah yang ada di atasnya. Nah, jadi untuk cara pemakaiannya itu dibarengin kayak gini ya. Nah, seperti ini. Nah, terus ada lagi nih filter invert. Invert tuh biasanya buat, nah, gambarnya itu kayak di mirror ya, di mirroring ya. Jadi yang mungkin dari gelap jadi terang, terus yang terang jadi gelap ya. Nah, ini namanya invert. Tuh, invert -1 atau 1 ya. Oh, kalau 1 dia dari yang terang jadi gelap, atau kalau misalnya yang dari yang gelap jadi terang ya, kalau -1. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pemakaian filter ya. Nah, ada lagi nih, satu lagi. Ini kita kasih 0, U rotate. U rotate itu biasanya buat gambar ya, buat muterin warna gambar. Nah, ini kita matiin dulu nih kontrasnya. Nah, kalau kita lihat, tuh, kita lihat 90 degree. Nah, tuh warnanya jadi agak ini ya, nih kita gedein deh, kita gedein ballnya 200 pixel. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia warnanya agak berubah tuh. Nah, ini buat muterin warna ya kalau hue rotate ya. Nah, sebenarnya masih banyak ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, nah itu ada blur, ada 10 pixel tuh ya. Nah, teman-teman bisa nih buat cari lagi nih di filter ada apa lagi tuh. Nah, ini ada opacity buat transparansi ya. Itu ada saturasi, ada sepia. Nah, ini kurang lebih dia sama ya kayak edit foto ya. Jadi kalau misalnya pengen edit foto, kita pakainya filter. Nah, untuk value-nya kita harus satu properti ya. Satu properti kita pakai beberapa value seperti ini ya. Nah, ini kita kembaliin dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah untuk penggunaan filter ya. Filter itu buat edit foto. Nah, ini buat edit gambar atau edit foto ya. Nah, terus ada lagi nih. Yang ketiga itu position. Nah, position coba kita akan bikin di sini ya. Bool 3. Position. Ini kita jangan lupa tutup nih di atas. Ini juga tutup ya. Nah, seperti ini. Ini kita kasih bool 3.
Nah, ini dia menjadi overflow ya, karena kita di sini kasih case-nya itu di fix ya. Kalau mau jangan dikasih fix, kita kasihnya di komen aja. Nah, seperti ini ya. Jadi otomatis dia bakal nyesuaiin sama konten di dalamnya. Nah, di sini ada wall 3. Kita akan bikin lagi div wall atau wall 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman juga ingat ya. Ini dia kan sebenarnya wall itu kan dalam satu parent nih. Parentnya kan board ya. Nah, ini kita bisa define kayak gini secara universal. Atau kita kasih kayak gini juga, div board ya. Tuh, ini sama nih. Sama kayak gini ya, sama tuh. Nah, ini kasih juga. Tuh. Jadi lebih bagus sih kalau lebih spesifik ya teman-teman ya. Jadi buat menghindari apabila nanti ada kelas bol-bol yang di luar dari board ya. Soalnya kalau misalnya seperti itu nanti bakal ada masalah ya. Nah, takutnya nanti yang di sini juga dia bakal di styling ya. Nah, jadi yang lebih aman itu kita pakai seperti ini. Jadi lebih spesifik ya, ngasih bolanya itu di mana. Nah, ini kita udah bikin bol 3. Contoh kita akan bikin lagi background image URL. Kita bakal kasih gambar ini, kita kasih cover ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang position. Position itu sebenarnya ada 3 ya teman-teman ya. Position itu ada 3. Jadi ada static, terus ada absolute, sama fix ya. Ini sorry bukan static tapi relatif. Nah, ini ada 3. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bikin objek apapun ya, mau dia bikin board, nih di sini ya, mau dia bikin board, mau dia bikin div, mau dia bikin span, mau dia bikin apapun itu, dia tuh sebenarnya punya styling default ya. Nah, stylingnya apa? Yang defaultnya itu. Nah, yang defaultnya itu dia tuh relatif ya. Jadi teman-teman mau bikin objek apapun, jadi di belakang layar dia tuh pasti di define-nya sebagai relatif ya. Nih, kalau kita contoh ya, position relatif. Nah, ini nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan karena apa? Meskipun kita nggak define position relatif, meskipun kita kayak gini ya, kita komen, nah itu sebenarnya semua objek yang ada di sini itu dia tuh bertipe relatif ya teman-teman ya. Nah, jadi apa bedanya sih? Nah, kalau misalnya kita baru tahu, kita baru ngelihat perbedaannya kalau kita udah pakai position absolute. Nih, absolute. Nah, ini baru kelihatan teman-teman. Nah, kalau position absolute, dia tuh bakal terbang ya. Dia tuh bakal terbang keluar dari kotak ini teman-teman ya. Nah, ketahuannya gimana? Nah, ketahuannya itu kalau kita ada properti ya. Nih, saya bikin dulu propertinya. Propertinya itu ada bottom, right, top, left. Nah, jadi ketika kita pakai absolute dan fix, dia tuh bakal nge-unlock ya. Dia bakal nge-unlock styling ini. Style property position ini. Support ya. Support property untuk position. Nah, ketika kita pakai absolute atau fix, ketika kita pakai absolute atau fix, dia tuh bakal nge-unlock properti ini ya. Nah, contoh nih, kita kasih button 0. Nah, otomatis dia tuh bakal terbang ya, terbang ke bawah, pojok bawah. Nah, kita contoh right. Nah, dia bakal terbang tuh, terbang ke pojok kanan. Nah, ini value-nya apa sih? Ini value-nya inget ya, bisa pixel, bisa persen, atau bebas ya. Tuh, mau pakai persen atau mau pakai pixel, 20 pixel. Nah, dia bakal ngegeser 40 pixel. Nah, dia bakal geser ya. Nah, jadi kesimpulannya, jadi position ini, yang absolute ini, dia tuh buat terbang ya. Terbang. Terbang. Nah, bisa nggak sih kita nyegah dia bisa terbang gitu? Meskipun dia udah pakai absolute. Nah, bisa ya teman-teman ya. Gimana cara cara nyegah dia biar bisa terbang? Cara nyegahnya itu kita harus kasih position relatif di parentnya. Nah, karena ball 3 itu parentnya adalah di board ya. Ball 3 itu parentnya ada di board. Nah, kita kasih di boardnya position relatif. Nah, otomatis dia
bakal terbang tapi di dalam parent-nya. Kita kasih top right. Nah, dia tuh terbang ya, tapi di dalam parent-nya ya teman-teman ya. Karena kita ngasih tahu position relatifnya itu ada di parent nih. Nah, cuman kalau misalnya kita hapus nih, nah dia terbangnya di luar parent-nya ya. Jadi parent-nya sekarang itu dia tuh bakal ada di body ya tuh. Nah, ini yang kanvas putih ini teman-teman ya, ini tuh sebenarnya body. Nah, jadi ketika kita nggak define ini di parent-nya, dia tuh bakal terbang langsung ke body-nya ya, langsung ke luar banget nih, ke kanvasnya. Nah, ini biasanya sih masuk bug ya, jadi error gitu. Kalau di CSS itu sebenarnya dia nggak ada error, tapi dia masuknya bug ya. Nah, ini termasuk bug, jadi karena dia itu nggak terbang sesuai dengan parent-nya. Nah, gimana caranya? Nah, kita harus kasih position relatif. Nah, ini biar dia terbang di parent-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi buat position absolute nih. Nah, coba contoh yang left lagi ya. Tuh. Dia kalau misalnya right-nya 0, left-nya 0, dia tuh bakal saling tarik-menarik. Jadi tarik-menariknya itu antara right, left ya. Ini sama kayak margin auto, cuman dia versi terbang ya. Kalau margin itu kan dia sebenarnya nggak terbang. Nah, kalau position absolute, dia tuh terbang ya. Nah, seperti itu. Ini bottom. Nah, ini nggak ada perubahan karena dia itu sebenarnya udah narik ya, udah narik ke atas ya. Nah, jadi ini adalah sebuah position yang dia itu bisa terbang ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi nih position fix ya. Nah, ini kita bisa lihat ada perbedaan lagi ya dari position fix. Baik, contoh kita position fix. Nah, ini kita komen dulu. Nah, ingat ya teman-teman ya. Nih, kita kasih position fix. Nah, kita bisa unlock juga nih. Unlock properti ini ya. Nah, contoh nih bottom. Tuh. Dia ternyata terbang di body ya teman-teman ya. Dia tuh terbang di body, dia tuh nggak peduli gitu sama parentnya. Padahal parentnya tuh kita udah kasih position relatif tuh. Kalau absolut kan ketika kita kasih position relatif, nah si objeknya itu bakal terbang di parentnya kan. Nah, tapi kalau yang position fix, dia tuh bakal terbang langsung ke bodinya. Nah, dia tuh nggak peduli ya, mau berapa banyak parentnya kayak mau berapa banyak ya. Jadi dia udah nggak peduli nih sama parent board ini nih, udah nggak peduli. Yang penting dia bisa terbang aja gitu. Nah, jadi kalau position fix ini, dia tuh terbang tidak peduli sama parentnya. Jadi dia bakal terbang ke body ya, terbang ke body, tapi dia nggak peduli gitu sama parentnya. Mau parentnya itu seberapa banyak apapun juga, dia bakal terbang ya. Nah, contoh nih, saya kasih lagi sebuah parent di sini, wrapper. Tuh. Jadi, meskipun di sini ada parent lagi nih, wrapper, dia itu tetap nggak peduli ya. Dia tuh bakal tetap terbang ke body ya. Jadi meskipun berapa banyak parentnya, dia bakal nggak peduli sama parentnya ya. Jadi seperti itu untuk position fix. Nah, jadi untuk position absolute dan fix ini kepakainya di mana sih? Nah, ini kepakainya itu biasanya kalau absolute itu dia buat ini ya, buat ngasih header atau enggak footer ya, biasanya kalau position absolute sama juga dengan fix ya. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini jadi untuk position. Nah, terus di sini ada display flag. Nah, ini ya, display flag itu kita sekarang akan bikin sebuah contoh board lagi nih. Ini kita samain aja sama yang atas. Kita bikin board 2. Jadi kita bikin rectangle. Rectangle. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita kasih absolute lagi. Ini kita komen aja. Ini kita komen. Jadi ini sebagai preview ya, teman-teman ya. Nah, dia udah menyatu lagi ke parentnya nih. Karena tadi parentnya kita kasih position relatif. Sekarang yang board 2 nih. Kita bikin board 2 itu kita kasih margin top ya buat ngedorong ya. Nah, ini udah kedorong nih. Kita bikin sebuah rectangle. Nah, ini teman-teman lihat ya, kalau teman-teman notice di sini saya ada bikin board
versi kayak gini atau buat versi kayak gini ya. Ini sebenarnya bebas aja. Tapi untuk lebih spesifik, teman-teman bisa kasih div titik board ya. Maksudnya dia itu bakal nyari yang divnya itu punya kelas board. Nah, lebih disarankan teman-teman kalau pakai seperti ini ya, karena di CSS itu semakin spesifik itu semakin bagus ya, karena kalau seperti ini contoh, mungkin nanti kalau misalnya elemennya udah banyak, HTML-nya udah banyak, teman-teman kalau misalnya pakai kayak gini doang, ini tuh pasti nggak akan kena ya, atau mungkin dia tuh ada ke replace sama objek lain. Nah, otomatis kita diusahakan untuk bikin seperti ini ya, untuk penulisannya, jadi biar lebih spesifik. Nah, di sini kita bikin sebuah rectangle, Word 2, rectangle. Nah, di sini kita akan bikin sebuah warna. Nah, di sini kita bakal kasih margin top. Nah, gini ya teman-teman ya. Atau, nah, seperti ini, terus kita kasih padding di boardnya biar dia itu bisa ada ruang ya, ruang di boardnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi display flag itu sebenarnya buat alignment ya. Jadi teman-teman kalau misalnya notice, sebenarnya untuk layouting itu ada beberapa cara ya. Ada yang pakai display grid, terus flag sama float ya. Cuman untuk grid dan float itu eh, dia tuh sebenarnya ada nggak support di semua browser ya. Jadi kalau flag itu dia sebenarnya fleksibel, jadi udah support hampir di semua browser. Nah, kalau float itu dia tuh sebenarnya teknik lama yang dipakai sebelum ada grid sama flag ya. Dan grid itu sebenarnya kalau sekitar tahun 2020-2021-an itu tuh dia ada beberapa yang nggak support sama grid ya. Makanya ketika kita bikin layouting pakai display grid, takutnya ada user yang dia itu nggak pakai Chrome. Kalau Chrome itu kan sebenarnya dia tuh udah pasti support grid ya. Nah, tapi takut kalau misalnya ada yang pakai Edge atau ada yang pakai Safari, ada yang pakai Internet Explorer ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi yang kayak gitu, kita pakainya flag ya. Karena flag itu bisa dibilang yang lebih mudahnya. Nah, di sini kita contoh akan display flag nih. Nah, taruhnya itu di mana? Taruhnya itu kita tuh di parent-nya ya. Ya, kita jangan taruh di sini. Ya, kita taruh di parent-nya. Nah, ini nggak kelihatan nih. Coba kita kasih margin left dulu di rectangle-nya buat ngedorong ya. Nah, ini sebenarnya ketika kita kasih display flag, dia tuh yang awalnya bertumpuk secara vertikal, sekarang itu bertumpuk secara horizontal ya. Nah, ini tuh kepakai buat kita nyusun sebuah objek. Nah, kenapa sih kita harus nyusun sebuah objek? Nah, teman-teman kalau misalnya notice, website apapun itu yang mau itu YouTube, Facebook, atau Instagram, nah itu sebenarnya mau itu teks, mau itu header, mau itu apa, itu tuh dia sebenarnya berbentuknya kotak ya teman-teman ya. Nah, jadi kotak-kotak itu mereka tuh nyusun, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di pinggir. Nah, gimana sih mereka bisa nyusun semudah itu kan? Maksudnya dalam penempatannya itu gimana sih caranya? Nah, itu tuh biasanya dipakai kalau misalnya di web ya. Mereka tuh biasanya pakai flag ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita tuh di sini udah bikin dia secara horizontal. Nah, bisa nggak sih kita mindah-mindahin gitu posisinya? Sama kayak misalnya kita mau bikin sebuah website. Website itu kan pasti kan ada posisi button di pojok, ada posisi button di atas ya. Ini bisa juga pakai flag. Nah, di sini flag itu ada properti yang namanya justify content sama align item. Nah, kalau justify content itu dia bakal ngesusun secara horizontal. Nah, contoh seperti ini, justify content center. Nah, otomatis dia tuh bakal centering ya. Ini hampir sama kayak margin auto. Cuman kalau teman-teman lihat, nah, ini dia semua ya teman-teman ya tuh. Semua boxnya langsung otomatis ya. Nah, ketika kita kasih display flag ke parent, anak-anaknya nih, ini kan sebenarnya konsep parent dan child ya. Childnya mana? Childnya ada yang rectangle. Parentnya yang mana? Parentnya adalah board. Nah, ketika kita kasih display flag ke parentnya,
childnya itu atau anak-anaknya itu dia tuh bakal berperilaku flex ya, bakal berperilaku fleksibel karena parent-nya udah kita kasih display flag. Ketika kita kasih justify content center, anak-anaknya itu bakal berperilaku flag ya. Nah, dia tuh bakal center. Nah, cuma ada lagi nih. Nih, contoh ini center kita udah pelajarin. Ini ada space between. Nah, kalau space between dia tuh ibaratnya kayak yang paling pojok dia bakal mojok banget. Terus yang sisanya itu bakal ke tengah ya. Nah, ini kita matiin dulu aja margin left ininya. Nah, ini udah rapi tuh teman-teman ya. Ini kita hapus aja nih marginnya nih. Nah, ini kalau kita pakai flag, dia tuh udah rapi banget. Tuh, jadi dia udah mojok banget nih. Ini untuk perhitungannya juga, ini misalnya margin left 20 pixel, margin right 20 pixel. Ini udah nggak usah dihitung lagi ya. Jadi dia udah otomatis pakai flag nih. Nah, ini kita space between. Terus ada lagi space evenly. Tuh, kalau space evenly, dia tuh bakal bikin kayak gini ya. Di sini ada gap, terus di sini ada gap juga, terus sisanya juga bakal ada gap ya. Nah, ini tuh biasanya space evenly itu buat pembuatan menu ya, navbar ya. Nah, kalau teman-teman lihat di tugas, yang tugas kita nih. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, ini bisa dirapiin nih pakai display flag. Flagnya apa? Flagnya itu space between atau space evenly ya. Nah, ini kepakai buat seperti ini. Atau kita mau bikin ini nih. Kayak misalnya header nih, ini logo, terus di sini nav, ini button. Nah, ini pakai display flag juga. Display flagnya apa? Display flagnya itu space between. Kenapa? Saya tahu itu space between. Karena ini kan ini mojok banget nih. Di sini juga ada di tengah. Ini juga sebenarnya mojok banget nih buttonnya nih. Nah, sama kayak gini, ketika kita kasih space between, tuh, ini ibaratnya logonya. Nah, ini ibaratnya dia tuh nav-nya. Di sini sebuah button login kan. Nah, itu jadi enaknya ketika kita paham flag, kita mau bikin website seaneh apapun itu kita gampang ya, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Di sini ada space evenly. Nah, terus ada lagi nggak kalau misalnya kita mojok ke kanan gitu? Ada ya, teman-teman ya. Namanya itu flex end. Tuh, kalau flex end itu dia bakal mojok ke kanan ya, teman-teman ya. Tapi dia nggak ada gap nih. Nah, ini kita nggak apa-apa. Kita kasih dulu aja nih. Ada properti flex end dan properti flex star ya. Kalau flex star itu yang awal, nah seperti ini. Meskipun kita nggak definisiin, dia itu otomatis bakal flex star ya. Nah, ini gimana kalau misalnya flex end, tapi kok nggak ada gap gitu kan? Nah, kita bisa kasih di parentnya juga, yaitu gap ya, 20 pixel. Nah, gap ini dia tuh bakal ngasih jarak antar elemen ya. Jadi jarak antar elemen flag dia bakal ngasih gap ya. Nah, kita kasih gapnya itu 20 pixel atau 10 pixel ya. Nah, ini baru kelihatan nih. Nah, gap itu dia tuh buat ngasih jarak antar elemen. Nah, ini buat susun secara horizontal. Nah, ada lagi align item. Nah, ini kita bakal kasih board ini H ya. Nah, H-nya kita kasih 200 pixel. Nah, sekarang kita bakal ke align item. Align item itu apa sih? Nah, dia kalau kita ini susun secara horizontal, kalau ini dia nyusun secara vertikal. Nah, di sini propertinya apa aja sih? Propertinya sebenarnya sama ya teman-teman ya, sama kayak gini. Ini kita kasih komen. Align items. Nah, cuman dia tuh nggak ada space between dan evenly. Nah, jadi cuman segini doang ya kalau align item. Sorry, di sini kita kasih space evenly. Nah, di sini kalau line item itu dia cuma ada center, flex end, dan flex star. Center. Nah, dia bakal nyusun secara vertikal ya. Nah, kalau line item center, dia bakal ke tengah secara vertikal ya. Nah, ini kalau kita pakai margin auto yang tadi ini, yang bola merah ini, dia tuh kalau margin auto kan dia center secara horizontal kan.
Nah, cuman kalau flex itu dia tuh bisa center secara horizontal ataupun center secara vertikal ya. Nah, ini enaknya pakai flex itu kita bisa ngatur sesuka hati kita ya, mau dia posisinya di mana. Kalau misalnya contoh kayak footer kan di bawah, kita tinggal kasih aja flex end. Nah, terus ada lagi flex star. Nah, ini lah ya, atau flex star di sini ya. Nah, cuman flex end misalnya, terus kita kasih di sini itu flex star. Di sini itu flex star. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk pakai flag itu terbilang udah lumayan gampang ya teman-teman ya. Kalau kita misalnya pengen ngasih susun ke sebuah objek. Nah, terus ada lagi nih flex direction. Flex direction itu apa sih? Nah, teman-teman, kita bisa ngatur sebuah direction ya ke dalam si flagnya. Contoh, nah row itu apa sih? Row itu yang default ya. Row itu dia bakal bikin baris. Nah, cuman coba kita kolom. Nah, jadi kita udah ketahuan nih. Kalau tadi kan kita defaultnya itu kan seperti ini ya. Meskipun kita nggak define. Nah, ketika kita define dia tuh bakal nggak ada perubahan ya. Cuman kalau coba kita rubah jadi kolom. Nah, dia bakal ngerubah ya si arahnya itu yang tadinya itu secara eh, horizontal ya, dia bakal berubah secara vertikal objeknya itu. Nah, di sini ini tuh bisa kayak gimana sih? Nah, ini sebenarnya ada properti lagi ya. Nah, kita kasih komen dulu. Ini adalah perubahan arah objek ya. Nah, ini coba kita kasih contoh 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini baru ketahuan kalau misalnya kita kasih nomor. Nah, contoh ini yang row ya. Ini yang row kan default nih. Nah, cuman kita kasih row reverse. Nah, row reverse itu, nah ini coba kita matiin dulu aja teksnya seperti ini. Nah, ini baru ketahuan ya teman-teman ya. Jadi ketika row reverse itu, dia tuh susunan angkanya nih bakal jadi 4, 3, 2, 1 ya. Yang tadi awalnya itu cuman berapa? 1, 2, 3, 4. Dia bakal jadi 4, 3, 2, 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa kok dia bisa kanan kiri berubah ya? Nah, jadi selain dia berubah dalam angkanya, dia juga bisa ngerubah posisi ininya ya, karena dia row reverse. Row reverse itu ibaratnya dibalik gitu. Meskipun dia udah bikin row, tapi dia kayak di mirror gitu istilahnya seperti itu ya. Nah, contoh sekarang yang kolom. Nah, yang kolom nih kalau misalnya kita ganti kolom reverse, nah dia bakal jadi 4, 3, 2, 1 ya, yang tadinya kolom. Nah, 1, 2, 3, 4 dia setelah di kolom reverse jadi 4, 3, 2, 1 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini buat perubahan arah objek adalah flex direction. Propertinya itu ada row reverse, column reverse ya. Nah, ini adalah untuk perubahan arah objek ya. Nah, ini bisa kita nyalain lagi nih align itemnya, terus justify kontennya. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih row column aja deh. Ini kita kasih flag star. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau misal pengen ngerubah susunan dia yang tadinya row terus jadi kolom, kita bisa pakai flex direction ya. Sama yang tadi gap nih buat jarak antar elemen. Nah, di sini secara otomatis kita udah tahu ya kalau misalnya kita pengen nyusun sebuah objek, kita bisa pakai flag ya. Mau layoutingnya itu seperti apapun juga kita bisa pakai uh, flag ya, display flag. Nah, sebagai contoh di sini saya akan contohkan kembali ya mengenai yang ini. Yang header nih. Cuman saya kasih sedikit aja. Nah, contoh di sini kita akan bikin sebuah container. Terus di sini ada header. Terus ini logo ya. Ini ceritanya logo. Tuh di sini kita copy aja, taruh sini. Nah, terus di sini ada konten ya. Atau konten deh. P.
Ini lorem 50. Nah, seperti ini. Ini kita taruh atas aja biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini gimana caranya kita bisa bikin sebuah website sederhana dengan menggunakan Flag ya. Nah, caranya itu kita tinggal kasih aja di misalnya di kontainernya nih. Kita define dulu ya kontainernya. Nah, terus kita pengen dia bikin header ya. Header itu kan sebenarnya ada logo, ada menu, ada button kan. Nah, gimana caranya kita kayak tugas kayak gini nih? Contoh seperti ini ya. Nah, kita tinggal kasih display flag aja. Di mana berarti? Kalau ini kan ibaratnya konsep parent sama child ya, ingat ya teman-teman ya. Flag itu. Nah, child-nya itu yang mana? Child-nya itu berarti yang ini dong. Ya kan? Flag parent-nya itu mana? Parent-nya berarti yang header. Bukan yang kontainer ya. Kita ingat parent-nya ya. Kalau ini kan ibaratnya nenek lah gitu kan. Kalau parent yang mana? Parent yang header nih, karena child-nya yang ini. Nah, otomatis kita harus kasih display flag ke parent-nya. Nah, jadi seperti ini ya tuh. Dia udah nyusun secara horizontal seperti yang tadi kita lakukan ya. Nah, ini kita tinggal kasih space between aja. Nah, ini udah jadi tuh. Ini headernya juga udah jadi. Sama kayak gini kan. Cuman, ini kenapa nih masih seperti ini? Nah, ini kita bisa kasih display flag lagi sama ya teman-teman ya. Kenapa kita kasih display flag di UL? Kenapa? Nah, karena inget nih, child-nya itu yang LI kan. Child-nya itu yang LI ini nih. Parent-nya yang mana? Parent yang UL. Nah, terus kita harus kasih display flag ke parent-nya dong. Parent yang mana? UL. Nah, otomatis di sini kita kasih UL ya. Nah, di sini kita tinggal kasih display flag. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tinggal kita hilangin nih. Nah, ini bulat-bulat kayak gini kita bisa kasih list style type non ya. Nah, otomatis dia hilang nih. Nah, ini tinggal rapiin nih. Ini kan ibaratnya buttonnya tuh, kok dia malah narik banget. Nah, ini bisa kita atasin pakai align item yang tadi. Center. Nah, ini otomatis udah jadi tuh teman-teman ya. Nah, ini gampang tuh pakai flag. Nah, ini UL-nya. Ingat tadi kita udah pakai gap ya, jarak antar elemen. Ini kita tinggal kasih aja nih. 20 pixel ya. Nah, ini udah jadi nih. Kita tinggal kasih background aja. Background color. Misalnya like yellow. Terus kita kasih border biar kelihatan di kontainernya black. Nah, ini udah kelihatan tuh. Ini kita ibaratnya udah bikin sebuah header sederhana ya. Nah, ini udah kelihatan nih headernya tuh. Ini kita tinggal kita kasih padding aja. 1 pixel. Nah, tuh. Atau 5 pixel. 10 pixel. Nah, ini udah kelihatan nih. Jadi dia tuh bisa bikin ini ya sederhana ya, pakai display flag nih headernya. Nah, ini kontennya bisa nggak sih kita kasih flag juga? Bisa ya teman-teman ya. Nih, kalau kita lihat di sini, nah ini kan ada nih konten nih. Kita tinggal kasih aja header, terus apa lagi nih? Terus ada, bukan header, tapi konten ya. Kita kasih display flag. Nah, otomatis tuh, dia bisa ya teman-teman ya. Jadi, dia seperti ini tuh. Nah, ini saya ada yang lupa di sini. Nah, contoh ya, kita kembali lagi ke sini. Kita kembali lagi ke yang box tadi, ke yang ball, yang rectangle ya. Nih coba kita banyakin nih kontennya. Terus di sini kita kasih flex direction itu kita matiin dulu. Terus di sini parentnya itu width-nya kita kasih 150 pixel. Jangan 150, coba ini board 2. Atau kita kontennya banyakin aja, cobain. Ini matiin dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau flag itu kan dia sebenarnya sifatnya itu dia bakal bikin objek terus-terusan ya teman-teman ya. Nah ini bisa nih, gimana caranya biar dia itu ketika dia udah
limit ya. Jadi dia bakal ke bawah gitu. Nah, kalau dia udah limit seperti ini kan sebenarnya nggak boleh kayak gini ya, karena kan rectangle-nya itu berapa? 40 pixel ya. Jadi meskipun kita kasih 200 pixel nih, paksa height-nya jangan 40 pixel. Nah, ini kita paksa 200 pixel juga, mau 1000 pixel juga, dia nggak ada perubahan ya. Karena si flag itu bener-bener maksa dia jadi satu susun ya. Nah, ini gimana caranya ketika dia misalnya udah mentok banget, dia tuh ke bawah gitu. Kalau misalnya udah limit ya. Nah, kita bisa kasih flag swap. Nah, seperti ini ya. Nah, flag swap itu dia tuh kalau misalnya udah mentok banget nih, dan dia bakal bikin sebuah baris baru ya. Nah, dia bakal bikin baris baru buat elemen ini. Nah, ini ketika udah limit ya, dia bikin space baru. Nah, ini flex warp itu gunanya buat itu ya. Kalau misalnya kita nggak define, dia tuh sebenarnya ada value lagi namanya no wrap. No wrap. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita nggak define tuh dia sebenarnya value-nya itu no wrap ya. Nah, makanya ketika ada case kayak gini, teman-teman jangan lupa kasih wrap. No wrap dan wrap ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi teman-teman jangan lupa kasih dia wrap ya, buat dia ketika dia udah mentok, dia bakal bikin space baru ya di bawah ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke atas. Nah, ini ketika kita udah bikin header seperti ini, contoh saya pengen bikin sebuah paragraf, tapi yang atasnya itu 3, yang bawahnya itu 2. Gimana teman-teman? Nah, kita bisa ngakalin seperti ini ya. Yang tadi, ini yang konten. Nah, ini kita bisa bungkus lagi nih ke dalam sebuah wrapper misalnya. Nah, terus ada lagi wrapper 2 atau wrapper juga sama ini tapi 2. Nah, ini teman-teman kalau teman-teman lihat, tadi kan sebenarnya kita udah bikin flag kan di kontennya kan. Nah, ini kan. Nah, kenapa dia jadi seperti ini? Tuh ingat, karena yang konten pertama itu ada 3 baris, dan konten kedua ada 2 baris ya. Nah, otomatis dia bakal bikin kayak gini. Jadi secara horizontal nih, kita coba matiin. Nah, dia bakal kembali seperti semula ya. Cuman kita pengen bikin case-nya itu yang atasnya 3, yang bawahnya 2. Nah, gimana caranya? Kita tinggal kasih aja di sini ya, container. Ini kita kasih WP1 misal, terus ini WP2, container, terus wrapper, WP1 ya. Nah, kita kasih display flag. Nah, otomatis yang atasnya itu bakal 3 ya. Nah, seperti ini sama. Nah, yang bawahnya kita kasih WP2. Nah, ini ya teman-teman ya. Tuh. Jadi yang atasnya 3, yang bawahnya 2. Nah, ini kita bisa tinggal pakai display flag aja. Nah, ini kalau misalnya yang baris keduanya itu kayak dekat banget, kita jangan lupa kasih gap ya. Nah, seperti ini tuh. Nah, ini biar dia ada space juga, kita jangan lupa di kontennya itu kasih padding. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah rapih nih. Jadi, enak ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita udah pakai flag itu, kita mau bikin kayak gimana juga, udah gampang ya. Ini udah kayak koran nih. Tuh, ini sama ya. Ini kita udah bikin sebuah objek, kita pakai flag ya, layoutingnya itu. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, untuk pertemuan sekarang, ini sebenarnya overview-nya kayaknya kalau saya lihat dari video kemarin itu sampai sini ya teman-teman ya. Jadi buat yang kesulitan atau misalnya belum ngerti sama yang video kemarin, teman-teman bisa nonton video ini dulu kalau nanti udah diupload ya. Nah, nanti buat menit 43 yang tentang table ya. Yang tentang table, nah ini nih, teman-teman bisa lanjut ke video yang sebelumnya ya, yang part 5 ya. Nah, nanti di situ ada penjelasan juga tentang table, terus ada yang riset CSS. Nah, setelah riset CSS itu ada tugas ya
ini yang flag itu. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kita tinggal bikin aja nih si headernya. Nah, ini udah contohnya ya. Kayak misalnya di sini ada header, ada UL ya, terus ada ini lagi nih display flag ini, terus ini ada transform ya yang kita udah pelajarin kemarin, ada table nih nanti yang dari pertemuan sebelumnya. Nah, teman-teman tinggal bikin aja ya. Nah, terus nanti tinggal lihat aja video yang sekarang, mungkin yang pertemuan sekarang sampai yang flag ini. Nah, nanti kalau udah teman-teman bisa lanjut ke pertemuan yang kelima video yang kemarin ya, biar tugasnya berlanjut. Karena nanti buat sesi JavaScript kita bakal tetap pakai tugas yang ini ya. Jadi mungkin untuk pertemuan sekarang tugasnya itu masih sama dengan pertemuan kemarin. Tapi kalau misalnya udah pada ngerjain yang sekarang ini, gak apa-apa di hold dulu aja ya. Jadi kita tunggu teman-teman yang lain biar bisa nyelesain tugasnya. Nah, jadi di sini karena kita udah belajar tentang CSS, nah kita tadi kan ada bahasan tentang media query ya. Nah, sekarang kita akan belajar media query ya, teman-teman ya. Jadi kita sebenarnya kayaknya buat pertemuan sekarang belum bisa masuk JavaScript karena ada yang penting lagi ya, yaitu media query. Media query itu dia itu buat bikin sebuah tampilan di browser yang khusus HP atau tablet ya. Nah, di sini saya akan bikin file baru. Ini kita close dulu aja. Ini kita close dulu. Nah, di sini kita akan bikin file baru yaitu yang 6 tentang media query ya. Di sini kita akan bikin HTML lagi. Terus di sini kita akan bikin sebuah link ya. Linknya ke asset. Terus di sini bikin yang 6 media query.css. Kita taruh sini. Lalu ini kita taruh bawah. Nah, ini kita show preview dulu. Sini kita show preview di sini. Coba nih. Nah, kita taruh bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini coba kita bikin sebuah tampilan ya. Tampilan yang kita bikin sebuah website sederhana di sini. Contoh, di sini saya akan ulang lagi ya. Kita akan bikin sebuah logo. Misalnya logonya itu adalah yang ini. Ini saya bakal ulang-ulang terus pakai display flag, jadi biar teman-teman juga bisa mendalami ya tentang flag ya. Nah, di sini kita akan bikin sebuah nav, atau nggak usah pakai nav, kita langsung aja UL, LI, home, seperti ini. Nah, seperti ini saja. Terus kita di sini bakal reset CSS ya. Yang kita udah pelajarin kemarin, kita bakal terapin langsung. Marginnya 0, paddingnya 0, fontnya unset ya buat reset CSS-nya. Terus di sini kita bakal ini jangan lupa disambungin dulu ke aset, terus 6 media query CSS ya. Nah, di sini kita bakal bikin display flag lagi ke headernya. Display flag, terus di sini kita bakal kasih gambarnya kecil ya, teman-teman ya. Gambarnya itu sekitar 50 pixel, age-nya auto. Nah, terus di sini kita bakal kasih justify content space between. Nah, seperti ini kita kasih headernya gambar ya, atau kita kasih border solid black. Kita kasih warna hitam biar gambarnya nggak ketarik. Nah, seperti ini. Nah, ini UL-nya kita tinggal kasih flag ya, sama seperti sebelumnya.
gambarnya kita kasih flag. Terus kita kasih list style type buat ngilangin bundaran hitam ya. Non. Kita kasih gap 20 pixel. Nah, seperti ini ya. Ini kita kasih padding aja nih. Padding 10 pixel. Nah, jadi di sini kita akan bikin sebuah header, tapi versi desktop dan juga mobile ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan fokusnya di objek ini aja nih biar kelihatan. Jadi kita nggak akan bikin objek konten atau apapun, kita bakal bikin header aja. Nah, di sini kita bakal bikin dia lebih bagus ya headernya. Contoh light blue. Kita bikin dia agak dark nih. Nah, terus di sini kita kasih LI-nya itu color white ya. Nah, seperti ini. Terus kita kasih gambarnya juga border radius 50% dan juga border 2 pixel solid white ya. Ini buat kasih dia itu bordernya ke gambarnya. Nah, jadi kita udah bikin seperti ini. Nah, ini kita bisa kasih logo namanya, nama logonya ya. Kita bakal bungkus lagi dia ke dalam sebuah div logo ya. Terus ini span, misalnya adalah Buscemi. Nah, ini logo ini kalau kita lihat ya, ada header, terus logo, color white. Ini kita kasih span aja ya. Nah, ini bisa seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita kasih header titik logo terus color white, mau ada objek berapapun di sini, dia bakal ngikutin yang ada di sini ya, meskipun kita nggak kasih span seperti ini. Nah, kalau misalnya spesifik juga boleh. Cuman kalau kayak gini juga dia bakal ngasih semua yang di dalamnya ya. Meskipun dia ada misalnya ada P, Buscemi itu. Meskipun ada P-nya, dia bakal tetap ngasih white ya. Seperti itu. Jadi kita bisa ambil otomatis seperti ini ya. Jadi kita nggak usah define P ataupun span. Nah, kita udah bikin nih color white buat si spannya. Nah, kita tinggal kasih display flag lagi ke logonya biar dia rapi ya. Terus yang dia ke tengah secara vertikal line item. Nah, ini udah bagus tuh kan. Coba tinggal kita kasih jarak antar elemen yaitu gap ya. Atau 10 pixel. Nah, udah nih. Tinggal kita kasih dia logonya itu lumayan gede ya. Font weight itu buat mengatur ketebalan seperti ini. Terus font size-nya ya 30 pixel, 25 pixel. Nah, seperti ini nih. Nah, ini teman-teman tinggal kalau misalnya pengen kasih font bisa pakai import pakai Google Font ya. Atau bisa kita pakai bawaan aja nih yang ada di sini ya. Kita tinggal pilih aja nih. Ada misalnya Gill Sans Calibri nih. Nah, ini udah bagus tuh fontnya ya. Dia tuh udah keren banget. Nah, ini kita ubah warnanya biar sesuai dengan gambar kucingnya. Kita kasih agak dark. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini udah keren sekali nih. Jadi kita udah pakai flag juga ya dalam tiap elemennya. Nah, ada properti shadow ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman belum tahu. Jadi dia itu buat ngasih ibarat kayak bayangan. Nah, ya, propertinya itu namanya box shadow. Nah, ini saya sambil spill juga ada beberapa properti dari CSS ya. Namanya itu box shadow. Nah, value-nya teman-teman bisa kasih X, Y, terus blur. Nah, di sini misalnya X-nya itu 5 pixel, Y-nya itu 5 pixel, blurnya itu berapa? 20 pixel ya. Nah, seperti ini ya. Tuh, ini udah kayak 3D nih, udah kayak melayang ya dia tuh. Nah, terus di sini colornya bisa nggak? Bisa dong. Di sini ya, ada lagi color. Colornya red. Oh,
Jadi di sini buat ngasih bayangan nih ke dalam si headernya. Ya, kita bakal kasih warna agak gelap. Nah, seperti ini ya. Terus kita kasih di sini jangan 5 pixel, kita kasih 3 pixel. Di sini jangan kasih 20 pixel, kita kasih 10 pixel. Atau di sini kita gelapin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah kelihatan tuh dia ada bayangan nih di sininya nih. Tuh. Nah, sekarang kita bakal implementasi gimana ketika dia buat jadi smartphone ya. Ini contoh. Nah, ketika ini kan sebenarnya kalau digeser-geser tuh width-nya berubah ya teman-teman ya. Mungkin di sini sekitar laptop, terus ketika kita kecilin, mungkin di sini sekitar tablet ya, atau ketika kita kecilin banget, ini udah HP ya, cuma tuh lihat tuh hancur ya. Nah ini bisa kita eh, manage ya pakai media query namanya. Nah contoh, kita bakal bikin dia media query itu di tablet. Caranya itu kita tinggal tulis aja add media and screen. Bentar, sebenarnya saya lupa nih. Kita coba lihat dulu ya. Ada media query itu seperti ini ya. Coba screen and max width 1920 pixel. Coba di sini kita headernya hilangin dulu. Header display none. Nah, ini ya. Jadi caranya itu teman-teman bisa pakai yang di sini, cuman saya biasanya itu pakai seperti ini ya. Scriptnya itu ada media, screen, and max width ya. Nah, contoh saya bakal jelasin cara bacanya gimana. Jadi media screen and max width itu maksudnya adalah dia bakal bikin sebuah kanvas di mana tampilannya itu bakal berubah di eh, width berapa gitu. Nah, kalau max width itu dia tuh sebenarnya bakal berubah di 1920 pixel ke bawah ya. Kalau max width 1920 pixel dia tuh seperti ini ya. Dia bakal jadi seperti ini nih. Nah, begini ya. Nah, ketika dia udah menyentuh width 1920 pixel ke bawah, dia tuh bakal ngilangin. Nih, contoh ya. Atau di sini kita bikin sebuah ukuran tablet. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa ukuran tentang media query ya, responsive, desktop, tablet. Nah, di sini, nah ini ada nih ukurannya teman-teman ya. Tuh, kalau HP dia tuh ada di ukuran 0 sampai 480 pixel. Nah, ini ukuran pixel ya, teman-teman ya. Nah, kalau tablet ada di 481 atau 768 ya. Nah, ini sebenarnya tergantung kebutuhan masing-masing juga ya, karena ini juga nggak semesti segini gitu. Nah, contoh ini ada yang ini juga, atau contoh, nah ini ada yang ini. Nah, ini ukurannya itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi nggak usah berpatok sama yang ada di Google atau dimanapun. Ini terserah teman-teman. Nah, ini juga ada yang bilang mobile itu tampilannya 480, ada yang bilang tablet itu 768 ya. Nah, ini bro, sebenarnya beda-beda ya kalau kita lihat ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya contoh kita pengen targetin lah tablet itu sekitar 768 pixel ya. Nah, dia sebenarnya bakal bikin desain ya di ukuran 768 pixel. Nah, dia bakal ngerubah nih desainnya ketika udah kurang dari 768 pixel. Contoh nih, yang paling sederhana deh, display non kita tuh buat ngilangin ya, buat ngilangin headernya. Jadi ini buat debugging sih sebenarnya, biar kelihatan. Nah, ini mungkin ini sekitar berapa pixel ya, tapi ketika dikecilin nih, tuh dia hilang ya. Nah, berarti ketika ukurannya segini, dia tuh udah masuk 768 pixel. Jadi ini tuh ukuran tablet ya. Nah, ketika ukuran tablet dia tuh ngilang ya. Nah, ini bisa kita ubah nih desainnya. Kalau di ukuran tablet mau kayak gimana sih gitu kan. Nah, ini kita bisa contoh ya, kita ubah nih. Nah, teman-teman harus ingat ketika kita udah bikin header di sini,
ya. Jadi ketika kita bikin header lagi di sini, itu ibaratnya udah ngebawa CSS yang sebelumnya gitu. Nah, ini tuh sebenarnya udah definisi kayak gini juga nih. Nah, sama kayak gini ya. Ini sama aja nih kayak gini nih. Meskipun kita nggak tulis, sebenarnya dia tuh udah kalau di balik layarnya dia udah kayak gini ya tuh. Dia udah pakai properti yang sebelumnya. Nah, tapi jangan di define lagi kayak gini ya. Biarin aja gitu. Karena kalau misalnya nggak di define pun dia bakal pakai properti yang ini ya. Nah, kita tinggal manage yang di sebelah sininya nih. Nah, contoh di sini kita bakal ubah nih justify kontennya. Jadi space evenly nih di sini ya. Justify content space evenly. Nah, tuh ya. Ini pas di ukuran 768. Yes. Tuh, dia bakal jadi space evenly ya, tuh. Jadi agak keren nih kalau desktop kan kayak gini dia mojok kan. Tapi ketika misalnya dia udah tablet, yes, tuh berubah nih. Nah, contoh kita tinggal ubah gambarnya juga atau background colornya. Red. Nah, kalau misalnya dia udah di ukuran 768, dia bakal berubah nih. Yes. Tuh, kayak gini ya teman-teman ya. Ini cara pakai media query itu seperti ini. Nah, sekarang kita pengen ngerubah dia itu jadi flex direction deh. Nih, header kan kita sebenarnya nggak pakai flex direction kan. Nah, kita pengen nambahin flex direction nih di headernya. Ya di sini ya, flex direction column buat ngerubah ya. Nah, tuh. Jadi keren ya ketika dia di tablet dia berubah jadi seperti ini tuh. Nah, ini ada pemakaian media query ya. Nih tinggal kita kasih gap aja nih karena ini dekat banget. Nah, tuh ya teman-teman ya. Ini 10 pixel. Terus kita kasih gambarnya juga deh. Gambarnya itu kita kasih flex direction ya. Berarti di header, terus logo, terus flex direction, column. Nah, ini udah keren nih tuh. Dia ketika di tablet dia jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kenapa saya nggak display flag lagi di sini? Karena kenapa? Karena di sini yang di atas nih, nah yang logo, nah ini udah ada ya display flag ya, tuh dia tuh udah ada. Jadi di sini teman-teman cukup langsung aja flag lagi ya, karena kan di atasnya udah di define. Nah ini sebenarnya dia tuh udah nge-define lagi nih di meskipun kita nggak define ya. Jadi kita tinggal lanjutin aja di stylingnya. Nah sekarang coba contoh kita pengen yang di mobile. Ini kan sebenarnya tablet ya. Ini tablet nih yang di mobile sekarang. Nah, yang di mobile, nih teman-teman jangan lupa langsung aja media, screen, and max width. Nah, mobile itu berapa? Mobile itu biasanya sekitar 550 pixel. Ini bebas ya sebenarnya mobile terserah teman-teman mau misalnya mau 300 pixel, mau 450 pixel, sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Jadi nggak ada patokan khusus gitu buat dia nentuin itu tablet itu berapa, mobile itu berapa aja itu terserah ya. Nah, kita mau bikin nih header lagi. Warnanya misalnya jadi light blue ya. Mau bikin dia warna biru. Nah, tuh dia ketika bisa jadi mobile, dia tuh bakal berubah warna biru ya. Nah, ini desktop, ini tablet, ini mobile ya. Nah, ini kita bikin dia colornya warna black. Header, logo, header UL, terus ada header, logo, ini LI, terus color black. Nah, ini ya. Nah, ini ingat teman-teman, kenapa saya pakai koma? Ini artinya dan ya. Dia bakal ngasih ke styling ke LI dan styling ke logo ya, seperti ini. Nah, kita kasih color black, jadi dia warna hitam ya. Nah, otomatis. Nah, tuh ya kan. Ketika dia desktop nih, ukuran laptop, ya dia bakal kayak gini. Terus ketika dia ukuran tablet, dia bakal jadi seperti ini. Tapi ketika dia ukuran mobile dia tuh seperti ini ya. Ini udah aman tuh.
Jadi meskipun layar HP-nya segini, kita nggak hancur ya. Coba kalau misalnya kita matiin nih. Kita matiin. Oh, hancur kan teman-teman kan? Tuh, hancur nih. Ini udah bug maksudnya ya. Masuknya udah bug ini. Nah, gimana caranya biar dia nggak kayak gini? Kita kan pakai media query yang tadi. Nah, tuh ya. Ini udah, meskipun kita kecilin kayak gini tuh, dia nggak hancur ya. Beda sama ketika kita nggak pakai media query tuh. Di sini udah hancur ya. Ketika kita pakai media query, nah, dia masih aman ya tuh. Nah, ini sebenarnya kita bisa bikin nih sidebar ya dari sini ya. Nah, sekarang coba kita mau bikin sidebar nih. Contoh ya. Di sini di ukuran mobile yang mana berarti yang UL ya. Nah, kita bakal implementasiin si konsep position ya. Sekarang di sini kita bakal bikin UL, kita bakal position eh fix berarti. Nah, kenapa saya pilih fix? Karena dia biar keluar dari parentnya ya. Dia bakal ke body aja gitu, terbangnya. Nah, ini buat terbang, ingat ini buat terbang ke body ya kalau position fix ya. Nah, kita kasih border dulu. Usahakan teman-teman kalau misalnya membuat suatu objek jangan lupa bikin border dulu ya, karena ini biar prosesnya jadi lebih mudah. Nah, ini kita udah tahu nih dia kotak kayak gini kan nih UL-nya. Kita kasih bottom 0. Nah, dia bakal terbang tuh. Terbang ke bawah ya. Terus kita bakal bikin dia terbang ke kanan. Kita bakal bikin dia terbang ke atas juga. Nah, ini udah jadi nih. Nih tinggal kita pakai display flag lagi. Karena tadi ingat ya teman-teman, kita udah pakai display flag buat ininya. Nah, kita tinggal ubah aja. Jadi flex direction column. Biar dia susunan objeknya itu berubah ya. Flex direction column. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal kita kasih padding aja buat dia agak legaan gitu. Nah, sip. Ini udah kita kasih dia itu background color misalnya light blue-nya tapi kita kasih dia lebih gelap. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita coba bikin agar dia itu tidak seperti itu ya. Nah, 50 pixel atau 250 pixel, 200, 150, 130, 120, 110. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita kasih Z index. Coba Z index -1. Nah, ini teman-teman jangan lupa ya. Jadi di position absolute sama fix itu sebenarnya ada properti Z index. Z index itu sebenarnya biar bikin dia itu terbangnya itu nggak terlalu jauh ya. Kalau misalnya -1 artinya dia itu terbangnya itu bakal ke bawah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya Z index 9999 misalnya 9999, nah dia tuh bakal terbang tinggi banget gitu. Jadi ininya bakal keluar ya. Tuh kalau kita kasih -1, dia tuh bakal terbangnya di kebawahin gitu, di bawah banget. Nah, ini kita bisa kasih nih, tinggal color aja di LI-nya ya. Either UL, LI, color white. Nah, ini ya teman-teman ya, tuh. Ini kita tinggal matiin aja nih bordernya. Nah, ini tinggal kita kasih box shadow nih di header UL-nya. Kayak yang tadi kita pakai box shadow buat header ya. Nah, karena dia berarti X, dia berarti X horizontal ya. Nah, seperti ini kita kasih blurnya, terus kita kasih black. Kita kasih di sini 20. Coba kita kasih biar kelihatan 10 pixel. Bentar, ini sepertinya tidak kelihatan ya. Kita coba kasih minus nih. Minus 10 pixel. Ini kayaknya nggak ada pengaruh nih dari sini. Ini kita matiin dulu aja. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat ya, tadi ada perubahan di desktop, mobile, sama tablet. Nah, ini ya. Jadi ketika dia desktop, dia seperti ini. Terus dia ketika tablet, dia seperti ini. Dan dia ketika mobile seperti ini ya. Oh.
Nah, ini tinggal sebenarnya kita bisa pakai JavaScript nih. Jadi ketika dia button, tak, dia bakal menghilang, tapi ketika buttonnya diklik lagi, tak, dia bakal ada lagi ya. Nah, ini sebenarnya bisa nih kita pakai JavaScript nih. Jadi kurang lebih bakal seperti ini ya. Saya contohkan, dia itu bakal ke right itu minus 100%. Nah, seperti ini. Jadi ketika right-nya itu 0%, nah dia bakal ada ya kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya ada properti lagi namanya itu transition. Transition. Jadi kalau teman-teman biasa ngedit video ada misalnya fade in, fade out, itu kan sebenarnya transisi ya. Kalau misalnya di CapCut atau di mana itu ada transisi. Nah, kita juga bisa nih ngasih transisi. Nah, ini kan sebenarnya ada perubahan nih di right-nya di UL ya. Nah, kita bisa kasih transisi di UL. Contoh, di sini kita kasih transition all, terus ininya waktunya berapa, waktu animasinya 200 milisecond. Nah, seperti ini ya. Coba di sini kita kasih right-nya minus 200% lagi. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya ada transisi pakai JavaScript nanti ketahuan ya. Jadi dia ada perubahan nih. Tuh. Tuh, ini udah tuh dia berubah ya tuh warnanya ya. Tuh, kelihatan ada transisinya tuh. Tuh. Atau jangan 200 milisecond deh. Kita yang lama aja 5 second misalnya. Biar kelihatan. Nah, tuh ada perubahan ya. Nah, tuh. Jadi transisi itu sebenarnya buat animasi ya, teman-teman ya, biar lebih bagus aja gitu. Jadi perubahannya itu biar smooth ya. Misalnya 2 second. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi secara nggak langsung kita udah pakai nih media query ya. Ini buat biar dia bikin versi di tablet terus sama di HP ya. Nah, terus ada lagi nih, selain tadi kan kita udah nyepil tentang box shadow, terus kita udah spill tentang transition ya. Terus ada media query. Nah, sebenarnya ada lagi. Kalau misalnya kita tadi lihat tugas ya, lihat tugasnya dari siapa nih? Dari Nah, ini ya dari Renaldi Nurmazid nih sebenarnya bagus karena dia udah pakai variabel ya di sini ya. Nah, ini teman-teman kalau nggak tahu ini root, ini tuh artinya buat nyimpan variabel ya. Jadi biar kita itu nggak ngedefine properti yang sama itu berulang-ulang ya teman-teman ya. Nah, gimana kalau kita implementasi ini kita cobain ya. Nah, di sini kita bisa bikin root. Ini tuh buat penyimpanan variabelnya. Nah, di sini variabelnya itu mau kayak gimana sih? Nah, kalau kita lihat ya, di sini tuh ada dash-dash ya. Nah, ini kalau mau bikin variabel di CSS itu, kita pakai dash-dash ya. Strip-strip terus nama variabelnya. Nah, contoh, di sini itu warna ya, mobile. Kita bikin desktop, misalnya warnanya itu like yellow. Terus di di tablet, kita bakal bikin maroon. Terus di mobile kita bakal bikin like blue. Mobile like blue. Nah, ini caranya gimana? Nah, ini kita tinggal karena dia value-nya itu warna ya. Kita tinggal kasih aja nih di yang desktop. Contoh, nah di sini nih. Kita bakal di header. Nah, ini kan ada background nih. Backgroundnya kita pakai aja dari variabel ya. Nah, ini jangan lupa dia propertinya itu var. Nah, terus dash-dashnya apa? Dash-dashnya itu tinggal pilih ya. Ada desktop, mobile, tablet. Nah, kita pakai yang desktop. Nah, ini kita ubah aja warnanya biar tadi kayak tadi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, enaknya itu gimana sih kalau kita udah pakai ini? Enaknya kalau misalnya contoh ya, contoh kita itu mau bikin warnanya si ini nih, jadi kuning nih. Nah, kita bisa kasih aja color var, terus desktop. Nah, tuh ya, meskipun nggak kelihatan, tapi ini tuh jadi reusable ya. Kita bisa pakai dia itu berulang-ulang ya. Jadi nggak usah define seperti ini lagi.
nggak usah define color white, nggak usah color white, atau mau misalnya ini kita pakai variabel aja. Nah, contoh ini bisa nggak selain color? Bisa ya. Contoh misalnya buat border black ya, 1px solid blue. Nah, atau ini biar kelihatan 5 pixel. Nah, ini kita tinggal kasih aja nih di sini nih. Border, kan biasanya kayak gini ya, 5 pixel solid blue. Nah, ini kita tinggal ganti nih. Ini jangan border black, border blue ya. Nah, ini kita tinggal kasih nih, border var, border blue. Nah, itu sama ya teman-teman ya. Nah, jadi ini buat pemakaian variabel nih inovasi yang bagus ya dari Rinaldi Nurmazid. Nah, ini kita bisa pakai nih. Kita bisa pakai berulang-ulang ya. Jadi nggak usah kita define propertinya satu persatu seperti ini ya. Kita bisa alihin dia ke variabel. Nanti variabel ini kita bisa pakai berulang-ulang ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini kita udah bikin nih desktop. Nah, kita tinggal implementasinya yang tabletnya juga. Kita bakal ke yang media query tablet. Tablet itu yang mana? Tablet itu yang ini ya. Nah, di sini kita bakal ubah nih. Jadi var. Nah, ini yang mana? Tablet. Nah, jadi ketika misalnya dia udah tablet ya, dia bakal berwarna marun. Nah, gini ya teman-teman ya. Tuh, keren kan? Nah, ini tinggal kita ubah nih yang buat si headernya, yang mobile ya. Ini kita kasih mobile. Nah, ini sama ya teman-teman ya. Kita ubah nih misalnya jadi warna ungu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara pemakaian media query ya teman-teman ya. Jadi, ini kita bisa pakai nih. Kalau misalnya kita pengen bikin desain yang beda-beda, ini bisa nih kita pakai seperti ini ya. Nah, ini juga berlaku nanti buat tugas kita. Mungkin nanti kalau kita misalnya udah masuk JavaScript ya, nanti biar kalian, nah nanti kita bisa edit lagi nih. Jadi si tugas ini nanti kita bikin dia di tampilan mobile atau di tampilan tablet itu dia bagus ya. Karena kalau kita misalnya pakai yang ini nih, dia pasti jelek nih. Nah, contoh ya, kita ada di sini, ini yang tugas kemarin. Nah, ini sebenarnya masih jelek ya teman-teman ya. Tuh, dia tuh masih hancur tuh. Tuh, ini juga si flagnya, dia masih hancur nih. Nah, ini bisa kita akali nih pakai media query nih. Nah, mungkin tugasnya ya, teman-teman, buat yang pertemuan sekarang, teman-teman bisa coba buat media query-nya. Jadi, ketika dia di smartphone atau dia di tablet, dia tuh nggak hancur kayak gini ya, nih. Jadi, kelihatan nih kayak di header nih udah hancur ya. Terus di sini udah hancur, di sini udah hancur. Nah, di sini kita buat ngakalin itu pakai media query ya. Jadi teman-teman nanti bisa coba di tugasnya masing-masing atau nanti biar barengan aja buat nunggu yang lain juga, yang lain misalnya yang belum ya. Nanti jangan lupa nonton video yang pertemuannya sekarang sama pertemuan kelima ya. Jadi biar nanti yang lain pada ngumpulin dulu. Nanti ketika udah lumayan rame, nanti kita udah masuk JavaScript, nanti kita bakal ada tugas lagi ya. Tugas lagi buat yang JavaScript-nya juga dan juga media query ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kita bisa nih, kalau misalnya kita mau bikin ukurannya di mana aja ya, kita pakai media query. Atau bisa juga nih, kalau misalnya contoh nih, contoh lagi satu, dia di ukuran 200 pixel atau 350 pixel. Ini 350 pixel. Nah, kalau 350 pixel, semua aja hilangin. Nah, ingat ya, kalau tanda bintang itu artinya semua. Nah, kalau 350 pixel, semua aja hilangin gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi, kita udah tahu nih cara pakai media query ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung bacanya, teman-teman lihat lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Ketika kita nggak define apapun, kita nggak pakai media query, ketika kita bikin ini, nah ini tuh dia bakal bikin stylingnya itu di semua ukuran ya. Mau dia ukuran TV gede, mau dia ukuran berapa in, dia bakal pakai yang ini ya. Styling yang defaultnya. Nah, ketika kita pakai media query, dia bakal nentuin nih
Ketika dia di tablet, dia bakal ukuran berapa? Nah, max width itu artinya kurang dari ya, teman-teman ya. Ini kurang dari 768 piksel pakai desain yang ini. Nah, yang ini nih desainnya. Nah, ketika dia ukuran mobile, maksudnya ketika dia ukuran 550 piksel, kita kecilin. Nah, kita kecilin ternyata udah max width 550 piksel. Max width 550 piksel itu adalah kurang dari 550 piksel. Nah, ini artinya udah kurang dari 550 piksel ya. Ini udah masuk ukuran mobile nih. Ya, dia bakal pakai desain yang ini, bakal ngerubah nih. Nah, seperti itu ya. Nah, ada lagi nih 350 piksel. Nah, ketika 350 piksel, tek. Nah, dia bakal ngasih desain sesuai yang ada di sini ya. Nah, seperti itu ya. Berarti ini adalah kurang dari 350 piksel ya. Nah, ini ada contoh sederhana buat kita bikin eh, tampilan berbeda ya pakai media query ya teman-teman ya. Nah, setelah dari sini, nah baru besok buat pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang JavaScript ya teman-teman ya. Jadi nanti bakal ada JavaScript dasar dulu karena JavaScript itu sebenarnya ada beberapa ya. Ada yang versi yang biasa nih yang teman-teman biasa ngoding yang misalnya pakai console log, terus ada for loop, ada if else ya. Terus ada yang versi DOM ya, dokumen object modeling. Nah, yang kepakai di website itu adalah yang JavaScript DOM-nya ya. Tapi JavaScript juga nanti kita bakal yang di DOM itu kita pakai yang versi yang kayak misalnya if else, yang loop atau yang versi basic ya. Nah, makanya mungkin pertemuan selanjutnya kita bakal belajar JavaScript basic dulu. Nanti sambil kalau misalnya masih ada waktu di pertemuan selanjutnya kita akan review tentang JavaScript DOM ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini untuk pemakaian media query-nya ya teman-teman ya. Nah, untuk sampai sini ada pertanyaan nggak tentang media query nih? Jadi buat nyusun si tampilannya ya beda-beda di tiap device ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, nanti ya, nanti kan sebenarnya kita akan belajar JavaScript nih. Nanti ketika kita udah belajar JavaScript, kita bakal bikin dia hamburger menu ya, teman-teman ya, di sini. Nanti kita bakal coba implementasi di sini. Ini kan sebenarnya dia masih jelek kayak gitu kan. Nah, nanti di sini kita bakal tambahin hamburger menu nih. Nah, nanti si menu itu kita bisa klik, dia bisa keluar ya. Terus kita bisa klik lagi, dia bisa nutup lagi ya, seperti itu ya. Nah, itu caranya pakai gimana? Pakai JavaScript ya. Nah, makanya teman-teman kalau bisa sih ikutin juga tutorial yang ini. Jadi nanti biar kita bisa bareng-bareng ya bikin hamburger menunya. Nah, nanti si hamburger menu itu juga nanti kita bisa terapin ke sini ya buat tugas yang selanjutnya nanti. Nah, nanti buat teman-teman yang belum ngerjain tugas atau masih belum ngumpulin karena terkendala video yang kemarin, teman-teman bisa nonton lagi buat pertemuan yang sekarang. Nanti buat ngelanjutin ya di sini ya. Karena tugas-tugas yang akan datang kita bakal tetap pakai tugas yang sekarang, yang di sini. Jadi kita bikin supaya yang kita pelajarin dari pertemuan yang sekarang nih, yang pertemuan 6 sampai selanjutnya, kita bakal implementasi ke sini lagi ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena biar ingat ya teman-teman ya, ini kita udah belajar apa aja nih dari pertemuan pertama. Jadi sampai pertemuan terakhir kita ibaratnya kita bikin sebuah project yang isinya itu summary ya, isinya summary dari pertemuan-pertemuan yang kita udah pelajarin. Seperti itu teman-teman ya. Oke, karena waktunya sudah terlalu malam dan tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan sekarang saya cukupkan sampai di sini. Dan ingat teman-teman, jangan lupa dikerjain tugasnya karena minggu depan kita bakal udah mulai masuk ke JavaScript ya teman-teman ya. Jadi persiapkan semuanya. Sekarang saya tutup ya buat pertemuan sekarang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live teman-teman. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama.